Negeri di atas awan. Itu adalah sebutan yang sering kita dengar tentang Desa Tosari. Sebuah tempat yang menyimpan cerita, tradisi, dan keajaiban alam. Tempat di mana kita melewati hari-hari penuh cerita, tempat di mana kita berbagi kisah baru. Dengan keelokan alamnya, membawa suasana bahagia. Selamat datang di Desa Tosari. Ada gabungan antara Tirta dan Sari. Tirta Sari digabungkan oleh para sesepuh dulu. Jadilah Tirta Sari. Jadi nama desa ini dulu itu adalah Tirta Sari. Kemudian dengan perkembangan zaman, lama-kelamaan itu orang-orang itu menyebutnya Tasari atau Tosari sampai saat ini. Itu jadi Tosari ini awal kata dari Tirtasari. Desa Tosari merupakan desa yang secara geografis terletak di bagian utara lereng Pegunungan Tengger yang memiliki ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 5 sampai dengan 15 derajat Celcius. Secara administratif, terletak di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Desa Tosari adalah rumah bagi lebih dari 3.700 jiwa yang tersebar di 6 dusun, yaitu Ledok Sari, Wonomerto, Tosari, Logosari, Kertoanom, dan Wonopolo, yang terbagi menjadi 27 RT dan 7 RW. Mayoritas penduduk desa Tosari adalah suku Tengger, yang mana merupakan suku yang mendiami lereng Pegunungan Tengger. Banyak pendatang-pendatang baru yang masuk, istilahnya diaspora yang ada di Tosari ini. Kalau di dusun lainnya ini masih asli keturunan orang Tengger. Nah, seperti di dusun Wonomerto, Kertoanom, kecuali yang 3 dusun. Yang Wonopolo itu masih keturunan orang asli, cuman yang 3 dusun ini sudah banyak campuran antara perkawinan dengan lain daerah yang menetap di Tosari. Ada pedagang yang mencari nafkah di Tosari akhirnya menetap di Tosari. Itu pun bervariasi, ada yang dari Tulungagung, sekitaran Pasuruan sendiri, dan tempat-tempat lain di sekitarnya. Karena terletak di daerah dataran tinggi, mayoritas penduduk desa Tosari bermata pencaharian sebagai petani. Desa ini sangatlah sesuai untuk melakukan budidaya hortikultura. Untuk saya menjadi petani itu, saya berasal dari keluarga kalangan petani di kelas menengah ke bawah. Jadi saya mulai bertani itu sejak kelas 3 SD. Nah, di situ saya diajari sama orang tua saya untuk kegiatan bertani di ladang untuk membantu orang tua. Mulai menanam dari tanaman hortikultura, khususnya tanaman sayuran di kentang, bawang, dan kubis. Untuk tanaman jenis hortikultura yang utama di sini kentang. Karena di kentang sendiri itu potensi pasarnya sangat besar. Dan juga banyak vitamin yang terkandung di dalam kentang itu juga kandungan karbohidratnya sangat tinggi. Untuk kelebihan di tanaman kentang itu sendiri, yang seperti yang saya sampaikan tadi, potensinya di pasar sangat tinggi, jadi harga itu sangat stabil untuk naiknya. Untuk kekurangannya itu di musim penghujan.
biasanya banyak terjadi serangan di busuk daun sama busuk batang. Desa ini terletak di kawasan Gunung Bromo, sehingga banyak penduduk menyediakan jasa pariwisata seperti penginapan dan jasa hartop. Kalau dibilang mata pelajaran tetap masih belum ya, karena di dunia wisata sendiri fluktuatif. Jadi kunjungan wisata ke Bromo itu bisa naik turun, artinya fluktuatif itu nggak pasti. Melihat cuaca, lihat kondisi alam juga, itu kadang kalau pas musim hujan gini juga agak menurun kunjungannya. Kalau pas cuacanya bagus, terus pas liburan juga itu meningkat kunjungannya. Jadi kalau dibilang sudah menjadi pekerjaan tetap belum lah. Cuma kalau memang untuk prospeknya ya prospek, karena apa? Itu untuk jam kerjanya driver jeep itu masih bisa dibagi dengan kerjaan lain. Artinya gini, kita kerja itu mulai jam 2 pagi. Start jam 2 pagi, kemudian sampai selesai tour itu perkiraan jam 10 atau jam 11. Nah, setelah selesai trip Bromo, sudah mendapatkan penghasilan, baru kita bisa ngambil kerjaan lain seperti di kebun atau kemana gitu. Untuk rate sewa ya, kalau di sini tuh sewa charter lah, soalnya sudah include sama driver sama BBM juga. Itu untuk rute full trip 700.000 per hardtop untuk maksimal 6 orang. Di desa ini penduduknya hidup rukun dan harmonis, serta sangat menjunjung tinggi toleransi. Penduduk desa ini beragama Kristen, Islam, dan juga Hindu. Penduduk desa Tosari masih menjunjung tinggi adat. Hal itu dapat dilihat dari beberapa budaya atau adat yang masih dijalankan dan dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya seperti upacara adat entas-entas, upacara adat karo, dan lain sebagainya. Upacara entas-entas, orang Tengger upacara entas-entas itu adalah upacara terakhir atau upacara puncak yang dilakukan oleh orang Tengger. Ini upacara entas-entas itu artinya itu adalah anak membayar hutang kepada orang tua. Dan upacara entas-entas itu adalah suatu bentuk bukti anak kepada orang tua, yaitu membayar bakti, menunjukkan bahwa ini loh bakti saya kepada orang tua. Dalam hal kesenian, Desa Tosari memiliki batik khas yang bernama batik Tosarian, yang tentunya bisa dijadikan oleh-oleh khas bagi pengunjung. Jadi batik Tosarian itu muncul ketika saya mengalami keresahan, yaitu tentang kekhawatiran saya terhadap budaya yang mulai terkikis. Akhirnya saya mulai memvisualkan budaya itu melalui gambar dan saya tuangkan di media kain batik. Saya membuat batik Tosarian adalah untuk mengarsipkan kegiatan adat budaya agar terhindar dari pembelokan sejarah, dan nanti saya visualkan. Ketika sudah saya visualkan, nanti akan menjadi cerita untuk generasi penerus agar bisa diceritakan apa budaya Tengger yang sebenarnya seperti itu. Jadi visual motif Tosarian sendiri memang menceritakan tentang kegiatan budaya itu. Tidak hanya batik, Desa Tosari yang terkenal dengan budidaya kentang
juga memiliki oleh-oleh berupa makanan yaitu bluder kentang Bromo. Jadi bluder kentang Bromo ini awalnya itu sudah berjalan ketika saya masih belum pindah ke Kertasari, ke Bromo. Jadi waktu saya masih kerja di Bandung bersama dengan suami, terus kita punya angan-angan ingin pulang kampung ke Bromo. Lalu kita tuh bingung mau bikin apa ya di Bromo. Buka sebuah bisnis apa gitu, karena kita ingin buka usaha sendiri, tidak bekerja lagi. Jadi inginnya kita kesini itu membuka sebuah bisnis yang mana awalnya masih belum tahu nih mau buka apa ya bisnis di sini. Terus awalnya kita melihat bahwa di Bromo itu memang wisatawannya kan memang ramai, tetapi untuk oleh-oleh itu yang banyak di sini itu dulu masih ada seperti kaos atau gantungan kunci segala macam, tetapi untuk oleh-oleh yang berupa makanan seperti kalau di Yogyakarta itu bakpia atau apa itu saya lihat belum ada, sebagai orang yang saya lahir dan tinggal di sini dari waktu kecil. Jadi angan-angan saya pengen apa ya kira-kira yang bisa membuat Bromo itu mempunyai sebuah makanan khas atau misalnya oleh-oleh yang khas dari hasil bumi dari Bromo juga gitu. Bluder Bromo itu juga kita sudah punya 5 rasa yang reguler, terus habis itu tambahan 3 rasa yang premiumnya. Kemudian waktu Lebaran itu kita juga bikin seperti kue-kue kering. Udah ada 10 macam kue kering yang kita bikin. Lalu di sini kan kita juga ada kafe. Nah di kafe itu ada seperti pizza kentang Bromo, kemudian ada burger, itu juga roti bannya juga kita bikin sendiri. Terus kita bisa bikin bolu pisang, lalu per bolu-boluan gitu. Kemudian beberapa makanan-makanan kecil lain, ya yang khas bakery gitulah, itu produk. Desa Tosari dengan berbagai keindahan alam, budaya, dan keramahan masyarakatnya tentunya bisa dijadikan salah satu destinasi wisata dan berlibur, atau sebagai tempat singgah ketika hendak atau pulang dari Gunung Bromo. Jadi teman-teman, pastikan untuk mengunjungi Desa Tosari untuk merasakan liburan santai serta pemandangan indah yang tentunya dengan harga ramah di kantong. Di dalam-dalam masih ada ya Pak? Ada, di dalam masih ada. Remake. Mas Haji kena tackle. Salah, Mas Haji metekel. Tepatnya aja di Baselek.
dengan ada bimbingan dari adik-adik KKN peranan serta dari adik-adik KKN Unisme ini, mungkin ada dampak tersendiri, mungkin di segi UMKM-nya apa yang ditularkan dari pengetahuan adik-adik dari mahasiswa ini mungkin bisa membantu ke depannya untuk bisa mengembangkan UMKM yang ada di desa kami ini. Ya, perkenalkan, nama saya Stefani Azaren Elvina, biasa dipanggil Pani. Saya dari SMP Kristen Paitani Tosari. Saya sangat senang karena KKN bisa memberi kita wawasan yang baru dan memberi kita ilmu. Terima kasih juga untuk KKN, kita sudah diberikan ilmu pengetahuan yang sangat luas, semoga bermanfaat bagi kami. Terima kasih KKN sudah mengajar kita dengan tulus hati dan ikhlas. Perkenalkan, nama saya Abraham Kalasa, biasanya saya dipanggil Abraham. Saya sekolah di SMP Kristen Paitani Tosari. Kami sangat senang dengan kehadiran KKN di sekolah kami karena mengajarkan yang berupa bisa. Dan kami sangat terima kasih kepada kakak-kakak telah menjalankan program-program yang kakak kerjakan di sekolah kami. Saya sangat bangga kepada kakak-kakak dan saya doakan semoga kakak bisa sehat selalu akan bisa mengajar kami di sekolah ini lagi. Dan saya sangat bangga pada kakak-kakak karena kakak terus berjuang kepada kami, karena kami saat kami nakal, saat kami tidak nurut kepada kakak terus berjuang mengajar kami sampai kami ujian di sekolah kami. Dan saya doakan semoga kakak bisa mengajar di sekolah ini lagi dengan pelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih.